Kadang kita tidak mengerti untuk apa kita dilahirkan di dunia ini. Kadang kita merasa tidak berarti dengan keadaan diri kita sendiri. Kadang apa yang kita punya di diri kita, siapa diri kita, tidak bisa kita terima. Kita merasa dunia ini terlalu kejam, dan akhirnya kita menutup diri. Hari ini kita akan melakukan hal yang berbeda dari yang kemarin. Kita akan belajar bagaimana melukis objek manusia. Dan di sini ada seorang model yang harus kalian lukis. Setiap orang punya cara berbeda untuk mengekspresikan apa yang akan dia lukis dalam kanvasnya. Jadi saya bebaskan kalian untuk melukis objek kita. Oke? Selina, kamu gambar apa? Selina, kamu gambar apa? Saya cuma nyuruh kamu gambar satu objek di depan. Kenapa jadi begini? 40 tahun yang lalu, pernah ada pembantaian oleh Belanda di tempat ini. Beberapa dari mereka digantung di sini. Mereka minta untuk saya melukis. Mereka paksa saya. Udah. Bu, Pak, hal seperti ini bukan sekali atau dua kali Serina lakukan, tapi sudah berkali-kali. Maaf, Serina sudah tidak bisa lagi mengikuti pelajaran di kampus ini. Dia sangat mengganggu komunitas kuliah kami ini.
Emangnya Mas tidak merasa dingin? Iya sih. Terus kenapa tidak pakai baju hangat? Tidak. Jendelanya terbuka ya? Tidak. Dilihat dulu, Mas. Tidak. Mungkin belum rapat. Rapat semua. Apa ada celah atau lubang ya? Tidak. Bukan dingin dari luar. Ada yang datang. Tapi sebentar lagi dia pergi. Kumat lagi anehnya. Saya sudah capek sama dia, Mas. Sudah tidak tahan. Ya sudahlah. Dia kan sudah seperti adikmu sendiri. Sudah tidak dingin lagi kan? Selina itu, Mas. Setiap hari kelakuannya seperti orang gila. Teriak-teriak, doa-doa, bikin-bikin ritual. Bahkan dia bilang dia lihat makhluk halus, diganggu makhluk halus. Makhluk halus apa? Makhluk halus itu tidak ada. Ya memang dia yatim piatu. Dan dititipkan kepada orang tua saya. Tapi sampai kapan, Mas? Sejak orang tua saya meninggalkan dia jadi tanggungan saya. Kalau adik itu bukannya menyusahkan. Dari dulu kelakuannya tuh aneh. Dan sekarang makin menjadi. Coba Mas lihat. Teman-temannya menjauhi dia. Pacarnya mutusin dia. Bahkan dia dikeluarkan dari kampus karena kelakuannya aneh seperti itu. Bagaimana dengan saya, Mas, bertemu dengan dia tiap hari? Saya sudah tidak tahan menghadapinya. Belum lagi omongan orang-orang. Saya juga sebenarnya udah capek. Ya tapi mau bagaimana lagi Laras? Lagi pula kalau dia disuruh pergi dari rumah ini, mau disuruh pergi kemana? Ayo. Selina, ini di Bandung ada universitas bagus nih. Dan ada jurusan pendidikan seninya. Ada pendidikan seni lukis lagi. Merasa ini cocok untuk kamu? Masa kamu tidak melanjutkan kuliah? Ini pendaftarannya masih buka. Dan baru mulai kuliah bulan depan. Kamu pasti bisa, Selina. Kamu kan berbakat. Sayang loh kalau kamu tidak teruskan kuliah. Masalah uang kuliah kamu tidak usah khawatir. Tapi ya nanti kalau kamu punya uang, kamu ganti. Bagaimana? Iya, saya mau. Bagus. Kalau begitu besok kamu bisa siap-siap untuk pindah ya, hari Kamis. Jadi ya kamu bisa adaptasi dulu di sana sembari menunggu kuliah dimulai. Dan di Bandung tuh ada rumah orang tua kamu. Jadi kamu bisa tinggal di situ. Rumah orang tua saya. Ya sebenarnya orang tua kamu mewariskan rumah untuk kamu. Kenapa Mbak baru cerita sekarang? Karena Mbak rasa ini saat yang tepat untuk kamu, Sel. Kalau dipikir-pikir, sekarang kan kamu sudah dewasa. Pasti sudah bisa hidup sendiri kan, Sel? Jadi ya kenapa tidak kamu tinggal di sana? Daripada rumahnya dibiarkan kosong, tidak ada yang ngurus, kan lebih baik kamu tempatin. Apa itu? Itu rumahnya.
Selina. Sel. Selina, di sini barang-barangnya sudah ada semua dan hampir lengkap. Barang-barang bekas orang tua kamu dulu. Dan ruangannya juga sudah bersih karena minggu lalu Mbak dan Mas Iwan sempat kesini untuk membereskan semuanya. Jadi sekarang sudah bisa kau pakai. Mas Iwan juga sudah pindahkan barang-barang dan lukisan kamu di kamar yang tadi ya. Selina. Selina. Mbak, saya tidak suka rumah ini. Saya tidak suka aura di sini. Selina, di sini kamu bisa punya lingkungan yang baru, kehidupan yang baru. Dan kamu juga bisa kenal dengan orang-orang baru yang nantinya bisa jadi teman-teman kamu. Semuanya akan bersikap baik dengan kamu, asal kamu bersikap normal. Kamu kan selalu bilang, kamu ingin semua orang bisa menerima kamu, sayang sama kamu, dan bisa mencintai kamu. Semua itu bisa kamu dapatkan kalau kamu tidak aneh-aneh. Kamu harus usahakan itu kalau itu yang benar-benar kamu mau. Lagi pula, ini kan hanya untuk sementara. Bagaimanapun, biaya Mbak untuk menghidupi kamu sudah mau habis. Kamu juga tidak mau kan terus-menerus hidup bergantung sama Mbak. Jadi kamu harus jual rumah ini. Supaya kamu bisa dapat uang. Kamu bisa beli rumah yang lebih kecil, bisa menabung, dan bisa bayar kuliah juga kan? Dan hasil penjualan rumah ini bisa kita bagi dua. Untuk membayar kembali apa yang sudah kami berikan untuk kamu. Makasih, Mas. Kenapa kamu mau bagi penghasilan rumah ini? Kita kan maunya dia jauh-jauh dari kita. Makanya kita pindahkan dia ke sini. Karena tidak ada tempat lagi. Bahkan kita juga terpaksa buka rahasia kalau dia diwariskan rumah ini. Dan kita juga harus bagi hasil penjualan rumah ini ya. Karena kalau tanpa persetujuan Selina, kita tidak akan pernah bisa jual rumah ini, Mas. Sudahlah. Uang kita sudah mau habis. Baik-baik ya. Siapa Anda? Anda yang siapa? Ini rumah orang tua saya. Saya tinggal di sini sekarang. Oh, maaf. Saya tetangga belakang rumah. Nama saya Rio. Saya tidak tahu rumah ini sekarang sudah ada yang menghuni. Biasanya rumah ini kan kosong. Saya sering sekali ke sini. Untuk menyendiri, duduk-duduk, menggambar, manjat lewat tembok belakang. Saya tidak tahu kenapa rumah ini selalu membuat saya tenang. Saya sering dapat inspirasi di sini. Maklumin saja kali ya, seniman aneh. Bagus-bagus gambarnya. Terima kasih. Saya pulang dulu ya. Dadah. Pintunya di depan. Ya, maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Tidak apa-apa. Kamu kalau perlu bantuan apa-apa, tinggal panggil saya. Sebagai tetangga yang baik,
Saya siap kok untuk membantu kamu. Apalagi tetangganya secantik kamu. Ya, sekarang karena rumah ini sudah ada penghuninya, berarti saya sudah tidak bisa masuk sembarangan lagi. Duduk-duduk, menyendiri, gambar. Atau masih boleh? Saya tidak akan manjat lewat tembok belakang. Saya pasti ketuk pintu dulu sama kamu. Minta izin sama kamu. Atau masih manjat lewat tembok belakang? Boleh, asal tidak buat kaget. Terima kasih. Selina, Rio. Dadah. Dadah.
keluar. Kalau tidak keluar, saya akan lapor polisi. Selina. Sal? Selina! 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 Sal? Sal? Selina! Ini saya, Rio, ini Rio. Rio, Pak. Ini Rio. Selina? Sal? Kamu tidak mau masuk saja? Lampunya sudah nyala. Perumahan di sini memang lagi sering mati lampu, tapi sebentar-sebentar saja kok. Setelah itu nyala lagi. Ngomong-ngomong, tadi kamu sedang apa turun ke bawah malam-malam begini? Saya mau ambil barang yang tertinggal di situ. Tapi terpleset, jatuh, mati lampu. Ada kecoa, kaget, makanya sampai teriak. Maaf, sudah merepotkan. Tidak apa-apa. Justru saya yang minta maaf. Saya manjat lewat tembok kamu lagi. Pintu kamu terus saya dobrak. Habisnya saya dengar kamu teriak seperti itu, saya pikir kamu kenapa-napa. Saya tidak apa-apa. Kamu boleh tidur lagi. Tidak jadi ngantuk. Ngomong-ngomong, kamu pindah dari mana? Terus, mengapa kamu pindah? Saya dari Jakarta, mau kuliah di sini. Ambil jurusan seni lukis, Universitas 1 Bandung. Oh ya? Saya juga kuliah di situ. Tadi, barusan saya habis dari pameran lukisan. Jadi, anak-anak kampus mengadakan pameran lukisan gitu. Selama 1 bulan ini ada terus kok. Kamu kira-kira ada lukisan yang sudah jadi?
ada. Nah, kamu masukin pameran saja. Dipamerkan. Pasti lukisan kamu bagus deh. Percaya saya. Percaya 100%. Percaya. Mhm. Kenapa? Biasanya semua orang nggak pernah percaya sama saya. Saya tahu kok, rasanya jadi orang yang susah dapat kepercayaan dari orang lain. Maaf, Jadi, gimana? Ada lukisan kamu yang kira-kira kamu mau masukin ke pameran? ada. Saya di sini agak lama tidak apa-apa kan? Saya ingin memperbaiki pintu. Kalau bisa saya robek. Tidak apa-apa. Ya, sekalian juga biar saya bisa ngobrol lebih banyak sama kamu. Begitu. Lukisannya ada di kamar. Saya ambil dulu. Ya, Selina? kamu pulang aja ya. Hah? Sel, Maaf, lukisannya nggak ada. tapi tadi kan kamu bilang, Lukisannya tertinggal di Jakarta. tapi kan saya ingin memperbaiki pintu kamu yang... Terima kasih Rio, tapi saya bisa sendiri. Dengan Tuan Iwan di sini, Selina, kenapa? Kamu mau balik ke Jakarta? Selesai. Sini. Selina, kamu mau balik ke Jakarta? Iya Mbak, boleh kan? Kita sudah tidak ada biaya untuk kamu, Sel. Kakak sudah bilang kamu harus jual rumah itu. Setelah itu kamu boleh pindah kemanapun kamu mau dengan hasil bagian kamu. Bagaimana, sudah kamu jual? Saya belum pasarkan rumah ini Mbak. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Saya tidak mau nanti orang yang tinggal di sini akan diganggu. Biarkan saya bereskan dulu rumah ini, baru saya akan pasarkan. Aduh, ada apa lagi? Kalau kamu tidak mau jual rumah itu, Mbak yang akan jual. Mbak sudah tidak mau kamu tinggal di sini, Sel. Mbak sudah sangat banyak keluarkan uang untuk biaya hidup kamu.
Sal, kamu kenapa? Ada apa? Nanti sore saya mau ke tempat pameran lukisan. Ikut yuk. Sekalian saya mau kenalkan kamu ke anak-anak kampus. Jadi nanti kalau kamu masuk kuliah kan enak sudah banyak kenalan. Maaf, saya tidak bisa.
Sal. Kamu kenapa? Kok tidur di sini? Tidak apa-apa. Kamu kenapa menghindar dari saya? Ada yang salah sikap saya ke kamu? Saya tidak ingin punya harapan. Kalau pada akhirnya akan sakit. Ritual penyembahan. Iya, Mbak. Tempatnya ada di atap, dekat patung gurita. Sel, patung-patung itu dibuat hanya untuk menutupi talang air di dalamnya. Tidak ada hubungannya dengan penyembahan-penyembahan. Dan yang kamu bilang ritual itu paling... Tapi Mbak, tempat itu ada tempat piring-piring sesaji dan mungkin saja digunakan untuk penyembahan ritual. Sel, denger ya. Kamu itu selalu bilang diganggu-ganggu terus. Sama ini, sama itu. Mbak tidak percaya. Dunia kita ini cuma satu, Sel. Dunia kita sekarang. Dan kalau memang benar ada dunia lain dan makhluk gaib seperti yang kamu ceritakan itu tidak ada hubungannya dengan rumah ini. Dimanapun kamu, mau di Jakarta, di Bandung, di mana saja, kamu akan tetap lihat kan? Tetap lihat didatangi dan diganggu. Iya kan? Ini, surat kuasa penjualan rumah dan surat perjanjian bagi hasil. Karena kamu tidak mau jual rumah ini, jadi kamu harus berikan kuasa penjualan rumahnya pada Mbak. Mbak sudah pasarkan rumahnya dan sudah ada calon pembelinya. Kita bisa bagi dua hasil penjualannya. Tapi ya, Mbak sudah kasih kamu waktu ya untuk segera jual rumah ini. Tapi sekarang Mbak dan Mas Iwan sendiri yang harus jual rumahnya. Kamu malah tidak melakukan apa-apa. Jadi hasilnya 20% untuk kamu dan 80% untuk Mbak. Itu kamu sudah untung ya. Cepat tanda tangan. Ini sudah malam. Mbak harus pulang. Mbak, saya tidak mau menyusahkan Mbak dan Mas. Tapi saya mohon berikan saya waktu untuk menjual rumah ini. Kalau rumah ini dijual sekarang, akan mencelakakan orang lain. Biarkan saya menyelesaikan dulu masalah di rumah ini. Terlambat. Tanda tangan. Tanda tangan. Mbak, Mbak. Mbak, jangan Mbak. Mbak. Mbak, jangan Mbak, dia semua dari sini Mbak. Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, buka pintunya Mbak, saya takut Mbak. Selina, kamu itu menumpang hidup sama saya. Menyusahkan. Sama sekali kamu tidak mau bayar timbal balik. Mbak, tapi saya mohon buka dulu pintunya Mbak. Dia suka dari situ, saya takut. Tidak akan ada yang nolongin kamu, Selina. Saya hanya akan buka pintunya kalau kamu mau tanda tangan. Baik Mbak, saya akan tanda tangan. Tapi saya mohon buka dulu pintunya.
Saya takut. Saya takut semua orang anggap saya aneh. Saya takut semua orang menjauh. Saya takut dianggap orang gila. Saya tidak mau. Tidak bisa diterima di mana-mana. Sama seperti di Jakarta. Tapi saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Saya tidak tahu harus cerita sama siapa. Saya nggak tahu harus buat apa. Saya bisa bantu apa? Saya cuma minta kamu bisa percaya sama saya. Kalau kamu bisa percaya sama saya, itu sudah sangat berarti sekali buat saya. Kamu sendiri bilang betapa susahnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sejak usia saya 9 tahun, saya bisa lihat dunia lain. Dia sering datang ke saya, sering menampakkan diri dan ganggu. Kemanapun saya pergi, mereka selalu ada. Saya percaya sama kamu. Saya juga sama seperti kamu. Saya bisa lihat apa yang orang biasa tidak bisa lihat. Saya tahu rasanya jadi kamu. Rasanya dikucilkan sama keluarga sendiri, sama teman-teman sendiri, sama saudara sendiri, bahkan sama pacar sendiri. Saya dulu juga dari Jakarta. Terus saya pindah ke sini karena di sana orang-orang menganggap saya lain. Setelah saya pindah ke sini, orang tua saya mulai mengerti. Mereka mengarahkan saya ke orang yang mengerti situasi saya. Dari situ saya pelan-pelan belajar banyak. Saya belajar banyak tentang mengendalikan rasa takut, tentang dunianya mereka, tentang menghadapi mereka. Ya, setidaknya dari situ saya bisa menjalankan hidup lebih normal.
Tidak apa-apa, yuk. Yuk. Dia suka ada di situ. Semalam dia ada di bawah tempat tidur ini. Saya memang merasakan ada yang aneh sama rumah ini. Semenjak 3 tahun yang lalu saya pindah ke belakang. Ada yang tinggal di sini. Mau saya tidak cerita-cerita ke kamu, karena saya tidak ingin kamu takut sama rumah ini. Ataupun sama saya. Dia bukan makhluk perlintasan yang cuma sekedar datang atau lewat. Tetapi dia sudah lama menetap di sini. Cuma saya tidak tahu dia itu apa. Dia tidak ingin memberitahu keberadaannya ke sembarang orang. Hanya yang tinggal di sini, yang menginap dan menghuni. Dia mungkin sebenarnya tidak ingin mengganggu kamu. Dia mungkin hanya ingin komunikasi sama kamu. Mau sesuatu dari kamu. Mereka, makhluk-makhluk gaib, punya caranya tersendiri untuk komunikasi sama kita. Mungkin untuk kita itu tidak normal. Tetapi itulah caranya mereka. Kamu kira-kira tahu apa yang dia mau? Saya bisa merasakannya. Dia beda. Dia lain. Tidak seperti makhluk gaib yang biasanya saya lihat. Dia pasti ada hubungannya dengan rumah ini. Dengan piring-piring sesaji. Dengan tempat ritual di atas. Dia memang beda dari yang lain. Dia bukan makhluk gaib biasa, apalagi arwah manusia. Saya benar-benar tidak tahu dia itu apa. Tetapi yang saya rasakan, dia punya kekuatan yang tidak main-main. Rio, ini kita mau ngapain? Ada deh pokoknya, biar kamu santai sedikit. Ya? Yuk. Hati-hati ya, anak. Hati-hati. Satu, dua, tiga. Bagus tidak? Bagus sekali, Rio. Ini sangat berkesan buat saya. Ini untuk apa? Saya mau menunjukkan kamu sesuatu.
Bagaimana bisa? Mata kamu kan tertutup saat saya pegang cangkir. Mempunyai indera keenam bisa menjadi sesuatu yang asik kan? Kalau kamu pinter-pinter konsentrasi, buat pikiran kamu fokus dengan apa yang kamu ingin lihat, kamu juga pasti bisa. Jadi waktu itu ketika kamu bilang kamu tidak mau mempunyai harapan yang pada akhirnya nanti membuat kamu sakit, itu karena indera keenam kamu kan? Saya tidak akan meninggalkan kamu seperti teman-teman kamu atau pacar kamu. Maaf. Saya mau coba. Ya. Lukis apa yang kamu mau tahu, yang kamu ingin lihat. Ya, ikat pikiran dan jiwa kamu di sana. Biarkan mata batin kamu bicara dalam lukisan. Ya? Saya ingin tahu makhluk apa itu. Saya tahu makhluk ini apa. Jin. Dia yang punya kuasa penuh atas rumah ini. Dan ini yang dia mau. Gurita. Dia lapar, dia perlu dikasih makan, perlu dikasih sesaji. Sesaji? Sesaji apa? Gurita hidup. Dan kita tidak bisa sembarangan kasih. Ada tata cara ritualnya. Gangguan yang selama ini kamu alami, itu adalah petanda bagaimana caranya ngasih sesajinya. Saya nggak akan kasih dia apa-apa. Sekali saya kasih, dia pasti akan minta lagi.
setiap malam Jumat jam 12 malam seumur hidup kamu. Saya nggak akan lakuin itu. Saya nggak ada urusan sama dia. Saya tidak mau ada keterikatan apapun sama dia. Saya nggak minta apa-apa sama dia. Saya bukan penyembah jin. Tapi kamu tinggal di rumahnya, Sel. Ini rumah saya. Dia yang tinggal di rumah saya. Dia yang harus keluar dari sini. Tidak bisa. Kita paksa. Kamu paksa. Kamu pasti tahu gimana caranya. Tidak ada yang bisa, Sel. Dia yang punya rumah ini lebih dahulu daripada kamu. Kamu harus turuti kemauannya dia. Kalau kamu tidak kasih imbalan ke dia, tidak kasih sesaji, kamu akan mati. Jumat ini, setiap orang yang menginap di rumah ini hanya punya waktu 1 minggu untuk mengasih sesaji. Dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri karena dia akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Meskipun kamu sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Bade beli naon, A? Ikan mas, gurita, bemana? Nu ieu we gurita. Oh, sabaraha? Hiji? Hiji. Saya belajar banyak dari orang pintar tentang dunia jin. Saya tahu bagaimana ritual pemberian sesajinya, tetapi saya tidak bisa bantu kamu menjalaninya. Saya hanya bisa mengarahkan ke kamu saja. Selanjutnya harus kamu sendiri yang benar-benar melakukannya. Dan satu lagi, kamu jangan pernah bawa tasbih itu kemana-mana. Bagi dia, itu sebuah simbol penolakan, perlawanan. Kamu tidak akan bisa sepenuhnya menyatu dengan dia kalau kamu masih bawa itu kemana-mana. Ya? Waktu meletakkan sesaji, harus benar-benar tidak ada orang di rumah ini selain kamu. Saya pulang dulu.
sudah dia makan. Sekarang semua aman. Apa? Saya lupa kalau kamu mau menutup pintu ini. Saya pikir suara apa. Semalam sudah tidak ada gangguan lagi kan? Kamu tidak perlu takut lagi. Tidak perlu juga khawatir pintu ini terbuka sendiri lagi. Apa tidak ada cara lain? Saya tidak bisa selamanya memberikan sesaji. Saya juga tidak bisa selamanya tinggal di sini. Mungkin sebentar lagi akan ada orang yang beli rumah ini. Kamu jangan nekat. Sal, kamu di mana? Ini malam Jumat, sebentar lagi jam 12. Guritanya tidak ada. Saya mau pindah saja. Saya tidak tahan. Saya tidak mau dikendalikan jin itu. Pembeli rumah ini juga mau pindah besok. Bagaimana? Mereka pasti juga akan diganggu. Tapi taruhan kamu nyawa. Kamu mau kamu mati? Rio, lihat Rio. Lihat. Ini orang tua saya. Mereka adalah penyembah jin. Dan mereka yang membangun rumah gurita ini. Mereka mati bersama kakak saya. Karena mereka sudah tidak mau lagi menyembah jin. Mereka dibunuh. Dan ini, bayi ini adalah saya. Saya punya indera keenam dari jin itu. Karena saya lahir di rumah itu tepat jam 12 malam masuk hari Jumat. Dan setiap jam 12 malam kekuatan jin itu penuh sama seperti saya. Saya tahu bagaimana cara mengurung jin itu ke dalam botol tempat tinggal dia sesungguhnya.
Cuma saya yang bisa melakukannya. Jangan Sel, nanti kamu kenapa-napa. Tapi saya nggak bisa hidup selalu di bawah jin itu. Tapi saya tidak ingin kamu celaka. Saya sekarang sudah celaka, Rio. Rio, kamu harus bantu saya cari botol itu. Sekarang. Sel. Ini tasbihnya. Untuk mengurung jin itu. Kamu bantu saya cari botolnya. Selina. Saya memanggilmu, wahai penguasa rumah ini. 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 Rio! 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 Rio bangun, Rio! Rio! Rio bangun!
minta kau untuk merelakan diri untuk tidak menginjak dunia ini. Menyerahlah. Ku minta kau untuk merelakan diri tidak menginjak dunia ini. Menyerahlah. Ku minta kau merelakan diri untuk tidak menginjak dunia ini. Ku minta kau merelakan diri untuk tidak menginjak dunia ini. Ku minta kau merelakan diri untuk tidak menginjak dunia kami. Menyerahlah. Menyerahlah. Masuk ke dalam botol. Hidup di dalamnya. Selamanya tersiksa. Selamanya terkurung. Lemahlah seluruh kekuatanmu.
atas kuasa yang sesungguhnya mencipta seluruh alam, atas kuasa yang sesungguhnya pemilik seluruh alam. Kau kutangkap, kukurung selamanya. Kau kukurung selamanya. Rio bangun. Rio bangun, Rio. 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 Rio, 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 bangun Rio, 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 Kamu tidak mau ambil 20% hasil penjualan rumah? Tidak, Mbak. Rumah ini bukan milik saya. Milik penghuni lain. Saya tidak punya hak apa-apa atas rumah ini. Terserah kamu. Tapi berarti sekarang Mbak punya kuasa penuh atas rumah itu. 100%. Tapi Mbak, saya mohon. Siapapun yang akan menghuni rumah ini, tolong bilang, jangan buka botol yang ada tasbihnya. Saya simpan botolnya di... Saya kaya, Mas. Saya kaya. Kita kaya ya. Apa kamu ikut-ikut? Tidak. Kamu sekarang beda deh. Senyum terus. Terlihat bahagia. Sekarang hidup saya sudah baru. Sudah tenang. Tidak ada lagi yang ganggu saya. Memangnya kamu tidak melihat makhluk gaib lagi? Di tempat kos? Di tempat kos tidak ada. Tapi di tempat-tempat lainnya ada. Seperti di kampus.
Hanya sekarang saya sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Kan kamu yang ajari saya. Sekarang saya sudah punya teman-teman yang baik. Dan saya sudah punya pacar. Rio, terima kasih. Karena kamu sudah ajari saya untuk saya bisa memakai indera keenam saya. Sekarang saya sudah bisa bekerja sebagai paranormal. Saya bisa bantu banyak orang, bantu diri saya. Saya sudah bisa membiayai kuliah saya dan tempat tinggal. Kenapa? Saya melihat sesuatu. Kamu. Saya? Kamu sering memikirkan saya. Kamu takut kalau saya masuk rumah itu. Kamu sering awasi saya. Kamu selalu bilang, cari inspirasi, menggambar, menyendiri. Itu cuma alasan supaya kamu bisa melihat saya. Kamu sulit untuk bisa terus terang soal rumah itu. Kamu juga susah untuk bilang tentang perasaan kamu. Karena kamu takut, aku takut sama kamu. Dan kamu juga takut sama saya. Karena indera keenam kita. Saya tidak menyangka ada seseorang yang bisa mencintai saya tulus. Dan saya tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Sal? Apapun situasi kita, kondisi kita, suatu hari nanti kita akan bertemu dengan orang yang ditakdirkan untuk kita. Kita hanya harus sabar dan percaya. Kalau untuk saya sudah ketemu. Kamu? Saya tidak pernah menyangka apa yang saya benci selama ini, diri saya, keadaan saya, malah membukakan jalan untuk hidup saya. Jalan untuk masa depan saya, jalan untuk menemukan pasangan hidup saya. Dan jalan untuk mengerti bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam memberikan sesuatu ke dunia ini. Dunia ini tidak kejam. Kita saja yang kadang merasa seperti itu. Dan dunia ini
adil. Maaf Pak, harganya tidak bisa turun lagi. Iya, bagaimana? Halo? Halo? Sudah Laras, kita itu lagi banyak butuhnya. Udah jual aja daripada tidak laku di rumah. Enak saja. Rugilah Mas. Pokoknya kita harus tetap dapat harga yang bagus untuk rumah ini. Tapi kita lagi banyak butuhnya. Suruh siapa kamu bangkrut? Rumah kita sudah disita dan tabungan kita makin menipis. Semua ini gara-gara kamu. Terpaksa kita pindah ke sini. Sekarang kamu cepat cari kerja dan saya akan tetap jual rumah ini dengan harga tinggi. Saya tidak mau hidup susah. Saya mau kaya. Ini botol apa? Selina pernah cerita tentang botol. Entah botol apa. Katanya jangan pernah dibuka. Tapi buat apa dia dipercaya? Dia kan orang aneh. Lihat, tidak ada apa-apa kan?